satu hal yang membuat kita semua bersemangat bahwa ketika salah seorang pejabat di Sulawesi Tengah dinyatakan positif, tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada semua orang yang kontak pada saat itu, alhamdulillah semua dalam keadaan negatif. Jadi ini sebuah harapan baru sebetulnya bagi kita semua bahwa insya Allah skenario pelonggaran PSBB ini itu sudah kalau saya melihat ada kemungkinan yang sangat besar dilakukan oleh pemerintah kita, baik oleh Bapak Gubernur maupun oleh Bapak Bupati ke depan. Nah, kalau kita ingin, karena ada dua persoalan sebetulnya yang dihadapi bangsa oleh pemerintah hari ini yang sangat ribet, kalau menurut saya sangat rumit dihadapi oleh pemerintah kita. Yang pertama, bagaimana menjaga masyarakat kita tetap sehat, dan bagaimana menjaga masyarakat kita agar tidak kelaparan. Ini PR saya lihat bagi semua gubernur, bupati, termasuk presiden yang kalau kita melihat mereka, mungkin mereka santai, tapi saya kira mereka tidur pun tidak nyenyak saat ini. Karena memikirkan dua hal ini. Membiarkan melonggarkan PSBB, tapi pasti akan terjadi lonjakan kasus, atau kemudian tetap menahan masyarakat di dalam rumah, tetapi mereka akan dihadapkan pada krisis ekonomi yang semakin dalam. Nah, oleh karena itulah saya kira pelonggaran PSBB ini bagi saya, dengan kita, yang penting kita konsisten, karena di negara-negara lain juga sudah melakukan itu. Katakanlah misalnya contoh yang paling bagus kita lihat kalau negara lain, itu Jepang yang sudah melakukan itu, sekalipun kasus positif masih ada. Kemudian di beberapa daerah di Indonesia ini kalau kita lihat, saya lihat ada di Jawa Timur, ada satu desa dibuat semacam desa tangguh COVID begitu namanya. Nah, saya kira kita di Sulawesi Tengah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekprov, termasuk juga saya jelaskan dari awal bahwa kita ini Sulawesi Tengah, kalau saya bilang kita sudah biasa, sudah teruji kita. Nah, dengan tinggal caranya sekarang ini bagaimana menyatukan semua ketangguhan kita itu dengan cara bagaimana caranya supaya mendidik masyarakat kita untuk lebih disiplin hari ini. Karena itu yang paling penting. Disiplin untuk menerapkan protokol COVID. Kalau kita mau seperti di daerah-daerah lain, karena di Sulawesi Tengah ini alhamdulillah tidaklah seperti di daerah-daerah lain. Kalau kita mau melakukan seperti pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa menentukan soal data? Data ini memang pekerjaan yang sangat berat. Bayangkan kalau di Sulawesi Tengah ini berapa? Hampir 2 juta lebih masyarakat harus kita lakukan PCR, katakanlah itu. Berapa besar kira-kira dana yang harus kita keluarkan untuk itu. Tapi dengan cara konsisten, kemudian disiplin menerapkan protokol COVID seperti yang sudah kita lakukan selama ini, baik yang dilakukan oleh Pak Gubernur maupun oleh para bupati, saya kira Sulawesi Tengah insya Allah pelonggaran PSBB ini akan terus sudah akan berjalan, dan sekarang Pak Gubernur juga sudah membuka itu, saya lihat di mana-mana, dan terakhir kemarin Buol juga kalau tidak salah sudah tidak melanjutkan lagi, PSBB sudah berakhir kemarin. Jadi ini merupakan tanda yang baik bagi kita semua di Sulawesi Tengah. Tapi intinya bagi saya, pesan saya hanya itu, mari kita masyarakat disiplin. Jangan kita menganggap bahwa ini tugas pemerintah. Jangan kita menganggap bahwa ini kan tugas pemerintah bagaimana mendisiplinkan rakyat. Tidak, ini tugas kita semua. Kalau bisa semangat kita kemarin untuk saling tolong-menolong ketika terjadi bencana alam tanggal 28 September yang lalu, itu kita bangkitkan kembali. Semua orang merasa memiliki perasaan senasib sepenanggungan untuk sama-sama menjaga. Dengan cara tadi itu, wajib pakai masker, kemudian kebiasaan baru kalau bisa sudahlah, jangan dulu kita sering berjabat tangan. Ya, kalau dulu berjabat tangan terus berangkulan, cipika-cipiki, kalau bisa sekarang sudahlah, kita hilangkan dulu itu. Kalau pemerintah sekarang sudah membuka beribadah di rumah ibadah, ya tentu di rumah ibadah juga harus kita konsisten dan disiplin. Bagaimana rumah-rumah ibadah, masjid-masjid kita, gereja-gereja, pura kita menjadi bersih, kemudian kita juga yang masuk ke dalam bersih. Saya kira insya Allah kalau kita semua sepakat bersama-sama, insya Allah Sulawesi Tengah bisa kita bebaskan dari COVID-19